maka orang-orang akan memberikan nisbat kepada kita dengan sebutan Wahabi, yang mana kalimat ini adalah kalimat yang kalau didengar seakan-akan adalah kalimat yang buruk, seakan-akan adalah kalimat yang buruk, yang dijauhi, mungkin lebih sesat daripada orang Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini Allah masih memudahkan kita, langkah kita dan juga hati kita dalam rangka untuk mengerjakan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan mencintai kita dengan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti ajaran beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita seperti biasa ya, setiap malam Ahad pekan keempat kita meneruskan kitab Minhaj Firqah Najiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dan kitab ini adalah kitab yang ringkas sebenarnya, berkaitan tentang manhaj ya, cara beribadah atau cara beragama. Bagaimana seseorang beragama dengan benar. Entah cara beragama dia berkaitan dengan misalnya cara beribadah ya. Kemudian cara misalnya seperti berkaitan dengan pemerintahan dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan cara beragama yang dia lebih umum, tidak hanya fokus membahas masalah tauhid saja. Nah, di sini kita sampai di pembahasan bagian ke-11 ya, berkaitan dengan istilah Wahabi. Nah, istilah Wahabi. Halaman 62. Sampai ke A, pengertian Wahabi. Nah, pembahasan sebelumnya, jadi di sini beliau ingin menjelaskan secara khusus ya, berkaitan dengan sebuah gelar ya, yang mana gelar ini ya ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa ya memberantas dan menjelaskan ya berkaitan dengan menjelaskan berkaitan tentang tauhid ya, kemudian juga memberantas berkaitan dengan kesyirikan dan seterusnya. Maka ketika kita demikian, maka orang-orang akan memberikan nisbat kepada kita dengan sebutan Wahabi, yang mana kalimat ini adalah kalimat yang kalau didengar seakan-akan adalah kalimat yang buruk, seakan-akan adalah kalimat yang buruk, yang dijauhi, mungkin lebih sesat daripada orang Syiah. Maka kalimat ini ya
kalau kita lihat secara bahasa, Wahhab ya, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wahhab adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penisbatan yang sebenarnya bagus ya. Yang orang-orang atau musuh-musuh tauhid menjuluki seseorang dengan Wahabi ini berarti nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Jadi ini sebenarnya penisbatan yang keliru. Kalau seandainya dikatakan sebagai pengikut Syekh Muhammad, maka namanya Muhammadi, bukan Wahabi. Wahhab itu nama Abah Sidin, Abdul Wahhab. Nah, jadi ini adalah penisbatan yang keliru. Nah, kemudian di muqaddimahnya ya, pada 2 bulan sebelumnya kita membahas penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Jainu ya. Beliau bertemu ya dengan seseorang yang dikatakan guru ini, syekh ini adalah Syekh Wahabi. Nah, maka beliau melihat bagaimana keindahan akhlak seorang syekh yang disebut dengan Wahabi ini. Kemudian juga ketika menjelaskan ya berkaitan dengan pengajaran ya, yang beliau ajarkan ya, maka ternyata Syekh Wahabi ini menjelaskan dengan dalil, hadis, ayat ya. Kemudian juga akhlaknya begitu mulia dan seterusnya. Maka ketika ini dituduhkan dengan istilah Wahabi, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Kalau kita lihat maka tidak dibenarkan bahwa tuduhan ini atau istilah ini diberikan kepada orang-orang yang buruk. Kita langsung membaca tentang makna Wahabi atau pengertian Wahabi. Penulis mengatakan atlaqa a'da'ut tauhid 'alal muwahhid kalimata Wahabiyyin nisbatan ila Muhammad ibn Abdul Wahhab walau sadaqu laqalu Muhammadiyun nisbatan ila ismihi Muhammad. Wa sya'allahu an takuna Wahabi nisbatan ilal Wahhab wa huwa ismun min asma'illahil husna fa idza kana as-sufiyyu yantasibu ila jama'atin yalbisuna as-suf fa innal Wahabiyya yantasibu ilal Wahhab wa huwa Allahu alladhi wahhaba lahu at-tauhid wa makkanahu minad da'wah ilaihi. Pengertian Wahabi, penulis mengatakan musuh-musuh tauhid memberi gelar Wahabi kepada setiap muwahhid, setiap orang yang mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Wahabi adalah nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika mereka jujur ya, mestinya mereka mengatakan Muhammadi, pengikut Muhammad, bukan Wahabi, karena Wahabi adalah nama ayahnya. Sedangkan tokoh yang diperbincangkan berkaitan dengan julukan ini adalah Muhammadnya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa pengikutnya disebut dengan istilah Wahabi, nisbat kepada abahnya? Seharusnya nisbahnya kepada siapa? Kepada Muhammadi, artinya pengikut Muhammad. Nisbat kepada namanya yaitu Muhammad. Betapapun begitu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki nama Wahabi sebagai nisbat kepada Al-Wahhab yang Maha Pemberi, yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang paling mulia. Sebenarnya ada hikmahnya. Ketika disebutkan dengan istilah Wahabi, maka kita katakan Wahabi berarti adalah pengikut Wahhab. Apa Wahhab? Nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi. Jika sufi, sebuah istilah dalam firqah, dalam kelompok, atau sebuah nama dalam sebuah istilah ya dalam sebuah nama, jika sufi menisbatkan namanya kepada jamaah yang memakai suf atau kain wol. Jadi memang banyak versi asal kata dari istilah suf atau sufi afwan. Di antara kenapa dikatakan sebagai orang-orang ini adalah sufi? Karena mereka memakai kain yang terbuat dari kain wol. Kain wol ini adalah kain yang sederhana, tidak bagus. Jadi menunjukkan kesederhanaan, ketawaduan, zuhud, wara, maka mereka memakai pakaian yang terbuat dari suf
wol atau bulu domba ya. Maka sebenarnya berkaitan dengan akhlak, tawadu, zuhud itu tidak berkaitan dengan pakaian, tetapi berkaitan dengan perilaku, perbuatan, perkataan, tidak berkaitan dengan apa? Pakaian. Kemudian maka sesungguhnya Wahabi menisbatkan diri mereka dengan Al-Wahhab, yaitu nama Allah yang Maha Pemberi, yaitu Allah. Jadi Wahhab adalah yang Maha Memberi. Maka kita bertafaul ya. Istilahnya beroptimis ya. Maka yaitu Allah yang memberikan tauhid. Nah, Wahabi maka Allah memberikan tauhid dan meneguhkannya untuk berdakwah kepada tauhid. Nah, jadi sebenarnya istilah Wahabi ini ya yang menurut mereka itu adalah istilah yang buruk yang disematkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun kata penulis, Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar dengan istilah ini ya. Kenapa demikian? Karena salah satu nama Allah adalah Wahhab, yang mana Allah memberikan kepada Syekh berupa tauhid dan beliau meneguhkannya untuk berdakwah kepada tauhid, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan sedikit tentang biografi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dari Bani Tamim. Penulis mengatakan, wulida fi baldah al-Uyainah fi Najd sanata alfin wa alf wa khamsata asyar minal hijrah. Hafizal Quran qabla bulughihil asyirah. Beliau dilahirkan di kota Uyainah di Najd. Ini sekarang masuk wilayah Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Nah, berarti beliau adalah ulama abad ke-12. Dan beliau hafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Nah, memang Masya Allah ya. Kalau kita lihat dan kita membaca biografi para ulama zaman dulu atau salafus saleh, maka rata-rata mereka hafal Al-Quran ketika masih kecil, sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Contoh Imam Syafi'i ya, dan imam-imam yang lain yang kuat hafalannya ahli hadis ya, maka rata-rata dari mereka adalah hafal Al-Quran sebelum balik. Kemudian beliau belajar kepada ayahnya yang bermadzhab fikih Hambali. Nah, maka tidak benar bahwa julukan Wahabi atau pengikut Syekh Muhammad At-Tamimi ini punya mazhab yang baru, enggak. Maka beliau bernisbatkan kepada mazhab Hambali. Karena memang di Najd itu ulama-ulamanya yang berasal dari keluarga beliau. Jadi qadinya, hakimnya itu kakek beliau. Kakek Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ayahnya juga seorang ulama, yang mana mereka keluarganya bermadzhab apa? Hambali. Keluarga besar mereka bermadzhab fikih Hambali. Maka tidak benar Wahabi ini adalah mazhab yang kelima. Kalau kalian lihat bagaimana fikih yang dikarang oleh syekh ya, atau yang dikarang oleh keluarganya atau anak keturunannya, maka rata-rata mengambil fikih dari mazhab Hambali. Kemudian dan belajar hadis dan tafsir kepada para syekh dari berbagai negeri. Nah, ini juga membantah bahwasanya syekh ini tidak punya guru. Nah, Syekh Muhammad tidak punya guru. Maka tentu guru beliau yang pertama adalah ayah beliau sendiri. Karena ayahnya sebagai seorang ulama yang berfikih mazhab Hambali. Terutama di kota Madinah. Nah, jadi beliau juga safar dari Najd tadi, yang Riyadh tadi sekarang safar ke kota Madinah. Maka beliau juga di situ menuntut dan menimba ilmu agama ya. Dan beliau memahami tauhid dari kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Memang seperti itu, kalau kita belajar terlebih berkaitan masalah tauhid, maka sumbernya jelas dari Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian perasaan beliau ya tersentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya Najd. Kan beliau safar kemana-mana, ke sini, ke situ. Ketika pulang, ternyata beliau kaget karena menyaksikan yang terjadi di negeri beliau, di Najd tadi.
dan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi. Apa yang membuat beliau kaget dan tersentak? Berupa kesyirikan. Kemudian dan khurafat dan perbuatan bid'ah. Nah, jadi inilah yang membuat beliau terpanggil untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerusakan ini berkaitan kerusakan masalah agama, maka kerusakan yang paling besar berkaitan dengan agama adalah 3 ini. Pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah khurafat, yang ketiga adalah bid'ah. Nah, maka khurafat ini ya, ini pernah sudah dijelaskan sebelumnya. Khurafat ini adalah cerita yang dibumbui dengan kedustaan. Cerita yang dibumbui dengan kedustaan. Nah, khurafat ini sebetulnya nama seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki namanya Khurafah. Namanya Khurafah. Dan dia mengaku diculik oleh jin. Mengaku apa? Diculik oleh jin, dibawa ke kerajaannya, melihat berbagai macam peristiwa di kerajaan jin tadi. Ketika pulang berkisah. Namun ketika berkisah orang kada percaya. Orang apa? Kada percaya. Sehingga kalau ada kisah yang dusta maka dikatakan khurafat. Ini berarti nisbah kepada laki-laki tadi. Nah, maka khurafat ini juga banyak demikian ya. Baik ketika di zaman beliau dan juga di zaman sekarang. Entah berkaitan dengan mengkultuskan seseorang ya, entah berkaitan dengan mengatakan beliau adalah wali dan seterusnya. Kadang ada cerita-cerita khurafat yang ternyata bertentangan dengan syariat. Nah, maka memang seperti itu. Kalau kita dulu pernah di pondok, macam-macam kita mendengar cerita dari senior kita, ya, dari guru-guru kita, cerita-cerita yang aneh yang bertentangan dengan syariat. Mungkin kita sering mendengar ulun bercerita bahwa dulu kawan berkisah ketika di pondok ada wali. Jadi wali ini kalau membuang bir ke mulut sidin, berarti sidin minum. Ketika dibuka ternyata dalamnya lautan. Nah, itu kan cerita khurafat. Kalau seandainya kita tidak punya alat atau filter dalam rangka untuk menakar cerita ini, maka kita akan membenarkan. Maka tidak mungkin karomah itu menyelisihi syariat, tidak mungkin. Maka tidak mungkin karomah itu membakar-bakar duit, kada mungkin. Kada mungkin juga tadi menaguk bir lalu dilihat di mulutnya lautan. Berarti sebenarnya sidin membuang bir ke dalam lautan. Namun lewat mulut sidin. Nah, ini kan berarti khurafat namanya. Ya. Kita lihat karomah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tidak aneh, tidak yang seperti itu, tidak jenisnya menyelisihi dari syariat. Nah, maka cerita khurafat ini sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, kemudian demikian juga soal mengkultuskan kuburan. Nah, kalau pian melihat foto ya, foto zaman dulu di Baki sebelum kerajaan Saud itu menjadi kepala pemerintahannya. Itu banyak kubah-kubah di sekitar kota Madinah. Di kuburannya itu di Baki itu banyak kubah-kubah besar-besar ya. Kemudian juga sebelum kerajaan Saud itu merintah Arab Saudi, maka setiap orang salat di area Masjidil Haram itu punya imam mazhab masing-masing. Kalau kita Indonesia Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i. Jadi kalau tuntung belain pulang karena yang Maliki pulang yang jadi imam. Jadi tidak satu kesatuan ketika salat di area Ka'bah. Jadi bergantian. Yang mazhab Hanafi dulu siapa silakan. Nanti kalau selesai mazhab Maliki pulang. Kalau selesai baru Syafi'i, kemudian baru selesai Hanbali. Jadi tidak satu kesatuan ketika salat berjamaah itu sebelum kerajaan Saud menguasai Arab Saudi. Nah, ketika mereka menguasai kerajaan Arab Saudi, ya maka salat di area Masjidil Haram itu disatukan. Satu imam, bukan imam yang bermacam-macam tergantung dengan mazhabnya, bukan. Sehingga benarlah bahwa satu-satunya negara yang kita katakan ya yang sangat mementingkan berkaitan dengan tauhid adalah kerajaan Arab Saudi. Kita tidak berlebihan mengatakan demikian. Kemudian kita baca, demikian juga soal mengkultuskan kuburan. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Muhammad juga demikian ya, berkaitan dengan mengkultuskan kuburan.
suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Makanya beliau ini dikatakan oleh para ulama sebagai mujaddid. Apa makna mujaddid? Pembaharu. Nah, yang mana akan muncul untuk memurnikan ajaran Islam. Maka yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan bukan sesuatu yang baru. Cara mengetahuinya bagaimana? Lihat dan baca kitab-kitab beliau. Yang beliau bawa bukan sesuatu yang baru. Semua itu ada pada ulama-ulama dulu yang beliau ikuti. Ya. Maka berkaitan masalah tauhid, masalah sholat, masalah sejarah, itu tidak ada perbedaan dengan ulama-ulama sebelumnya. Makanya kalau kita ingin adil menilai seseorang, kita jangan sampai menilai lewat lisan orang. Apalagi lisan ini sudah kata ketujuh lawan orang tadi. Maka cara kita ingin objektif menilai orang secara adil, maka kalau punya buku, baca bukunya, bujur keadaan nih yang dituduhkan. Nah, kalau ada potongan ceramahnya, maka silahkan dengarkan, bujur nggak yang dituduhkan. Nah, maka banyak tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Seperti misalnya beliau anti terhadap karomah, tidak percaya karomah. Ternyata beliau punya kitab menjelaskan bahwa termasuk pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya wali dan karomah. Nah, berarti kan itu tuduhan tidak benar. Ya. Beliau juga disebut anti terhadap salawat. Nah, padahal beliau mengarang kitab khusus berkaitan dengan sirah Nabi. Setiap melewati kata Muhammad bersalawat sallallahu alaihi wasallam, maka tidak benar tuduhan-tuduhan demikian. Ya, maka tidak benar. Maka kalau kita ingin objektif menilai seseorang, kita tidak menilai dari lisan musuhnya, tetapi langsung dari orangnya. Entah punya kitabnya, karangannya, kita lihat, kita baca, atau dari kalau ada potongan ceramahnya, ya maka kita dengarkan. Kemudian kita teruskan. Penulis mengatakan, ya berkaitan dengan beliau ini, terjemah atau biografi Syekh ini. Faqad sami'an nisaa fi baladihi yatawassalna ila bifahlin nakhli wa yaqulna ya fahlal fuhul uridu zawjan qabla al-haul wa ra'a fil Hijaz min taqdisi quburis sahabah wa ahlil baiti war rasuli ma la yasughu illa Allah. Faqad sami'a fil Madinah istighathatin bir Rasul wa du'aihi min dunillah mimma yukhaliful Qur'an wa kalamur Rasul fal Qur'an yaqul wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay musyrikin. Surah Yunus. Kemudian beliau Syekh mendengar banyak wanita di negerinya bertawassul dengan pohon kurma yang besar. Nah, jadi ya memang sudah ada sejak dulu mengkeramatkan pohon. Biasanya kalau pohonnya ganal baru dikeramatkan. Lalu orang datang ke situ, salah satu contoh mengkeramatkannya adalah bertawassul dengan pohon. Nah, ini tidak ada contohnya dari para sahabat, dari Nabi tentunya. Maka tidak pernah mereka mencontohkan bertawassul dengan pohon. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita bertawassul. Wabtagu ilahil wasilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian carilah wasilah menuju Allah. Apa makna wasilah di sini? Tawassul di sini yang diperintahkan untuk dekat kepada Allah. Kalau kita buka kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, maka wasilah di sini yang kita bertawassul dengannya dengan amal soleh, yang mana seseorang semakin dia beramal soleh, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bertawassul kita menjadikan sesuatu perantara agar dekat dengan Allah adalah dengan beramal soleh, bukan dengan makhluk hidup, apalagi benda mati seperti pohon kurma yang besar ini. Nah, ini sudah terjadi di zaman beliau. Para wanita ya ternyata bertawassul dengan pohon kurma. Untuk apa tujuan mereka? Mereka mengatakan, wahai pohon kurma yang paling agung dan besar, aku hendak suami sebelum tahun ini. Nah, hendak laki sekalinya. Jadi kayak apa caranya? Mendatangi pohon, memandiri pohon, menjadikan pohon sebagai perantara. Memang berdoa kepada Allah, tapi perantaranya pohon. Tujuannya apa? Agar
jangan sampai tahun ini berlalu tapi belum dapatlah laki. Nah, banyak juga di zaman kita ini tapi caranya beda, ya. Bukan datang kepada pohon, datang kepada orang aneh biasanya. Orang nang batu tambak. Orang Banjar kata aja batu tambak. Jadi misalnya kada sing payuan umur sudah 35 tahun. Segala macam cara sudah dicobai. Akhirnya batu tambak kepada seseorang. Kan kita kada tahu seseorang ini orang mana, bagaimana, inya penyembahyang kah, kadakah ya. Akhirnya minta doa, minta banyu macam-macam. Sebenarnya tidak mengapa kita minta banyu kepada seseorang yang soleh. Itu bagian dari minta ruqyah. Termasuk media untuk minta ruqyah adalah dengan perantara air. Ditiupkan, kita baca Quran, kita baca doa, kemudian ditiupkan ke banyu. Tidak masalah, tidak mengapa. Yang menjadi pertanyaan adalah kepada siapa kita minta ruqyah. Pian tahu kada orang ini penyembahyang kada? Jangan-jangan kada penyembahyang. Nah, jangan-jangan misalnya orang ini yang dikenal dia bisa menyembuhkan macam-macam, ya. Istilahnya macam-macam zaman sekarang. Kalau pian melihat di Instagram ada namanya wali ini, wali nama buah. Belajar tahu ada wali namanya nama buah. Kalau kada sebut buahnya. Jadi banyak orang minta banyu lawan sidin, ya. Banyak minta banyu macam-macam ini itu. Nah, akhirnya yang dikhawatirkan adalah bisa berlebih-lebihan kepada orang ini, ya. Nah, maka zaman dulu sudah ada orang yang bertawasul dengan benda mati, dengan benda mati. Zaman sekarang juga ada, ya. Misal ada sebuah masjid yang besar, ya. Kemudian ternyata salah satu dari tiangnya yang pertama kali ketika dibangun masjid ini dibawa oleh seorang wali misalnya. Padahal secara akal tidak mungkin dia mampu membawa tiang yang besar ini. Nah, berarti kan ini karomah beliau. Akhirnya ketika dipasang, ini adalah sejarah, ini adalah bentuk karomah dari si wali ini ketika mengangkat batang pohon yang dijadikan sebagai pondasi masjid. Akhirnya orang macam-macam ramai-ramai ke situ. Dipasangi dipasangi kain kuning, ya. Kemudian dipasangi dedaunan supaya wangi. Nah, macam-macam akhirnya. Ya, jadi intinya adalah banyak orang akhirnya ngalap berkah dengan benda mati tersebut. Kemudian di Hijaz, ya, salah satu juga sekarang masuk dari wilayah Riyadh, beliau melihat pengkultusan kuburan para sahabat dan keluarga Nabi serta Hijaz ini adalah Mekah dan Madinah. Hijaz adalah kota Mekah dan Madinah. Beliau melihat pengkultusan kuburan para sahabat, ya, kuburan keluarga Nabi serta kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bisa dilihat dari banyaknya bangunan kubah-kubah di area Baki sebelum keluarga Saud, ya, memerintah kerajaan Arab Saudi. Itu sangat banyak kubah-kubah besar-besar dan bermacam-macam, ya. Hal yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengkultusan kepada kuburan, entah dengan berdoa kepada penghuni kubur dan seterusnya. Kemudian di Madinah, kata beliau, dia mendengar permohonan tolong atau beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighatsah ini memang maknanya secara harfiah sama dengan isti'anah, minta tolong. Tapi kalau istighatsah itu minta tolong dalam kondisi terdesak. Istighatsah minta tolong dalam kondisi terdesak. Kalau isti'anah itu umum. Ketika lapangkah, ketika terdesakkah, maka dikatakan isti'anah minta tolong. Kalau istighatsah adalah minta tolong saat kondisi terdesak. Biasanya di Banjarmasin ini kalau misalnya kemarau, ya, banyu sulit, kotor, macam-macam, kita beristighatsah, jar. Nah, maksudnya apa? Minta tolong dalam kondisi terdesak. Tapi terkadang caranya salah, bertawasul dengan nama wali ini, wali itu, dan seterusnya. Kemudian di Madinah beliau mendengar permohonan tolong atau beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berdoa memohon kepada selain Allah yang sesungguhnya bertentangan dengan Al-Qur'an dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menerangkan di surah Yunus ayat 106 yang artinya, dan janganlah engkau menyembah apa-apa yang tidak memberikan mudarat dan tidak juga memberi
yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepadamu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika engkau berbuat yang demikian itu, sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim dalam ayat ini kata penulis maknanya adalah kesyirikan. Karena dia berarti berdoa dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah penulis membawakan cerita bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat yang muda berkaitan dengan penanaman akidah dan tauhid. Suatu kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak pamannya, siapa? Abdullah bin Abbas. Karena Abbas adalah paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah berwasiat kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu Abdullah bin Abbas adalah masih belia, sangat muda sekali, ya. Mungkin umurnya belasan tahun, belum balik. Maka Rasulullah mengatakan kepada dia dalam rangka menanamkan nilai akidah. Nah, maka perkara tauhid itu bukan hanya porsi orang dewasa. Maka, kalau kita punya sekolah TK, ya, SD dan macam-macam, maka berkaitan dengan tauhid harus sudah dijelaskan. Ya, karena berkaitan dengan tauhid itu porsi semua orang. Anak kecilkah, orang dewasakah, laki-laki kah, perempuan, mereka harus belajar tauhid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan Nabi katakan ini ketika Nabi membonceng Abdullah bin Abbas. Nah, jadi banyak dari sahabat yang masih kecil, yang masih muda, yang Nabi bonceng di belakang beliau. Maka ketika Nabi membonceng sahabat yang muda ini, kada berdiaman kada. Tetapi ada nilai-nilai yang Nabi sampaikan kepada mereka ini. Nah, kita kan para ayah nih, kan rancak ketujuh anak kita, 4 berjalan lawan kita. Ke warung, kita berkendaraan, 4 anak kita. Terkadang kita mengantar ke sekolahan. Nah, maka jangan berdiam, jangan berdiaman. Karena ketika inya dalam kendaraan, inya fokus. Coba kalau inya di sini, inya kemana-mana buka-buka. Kalau di atas kendaraan, di depan kita, di belakang kita, kawa kita menanamkan nilai-nilai akidah. Nah, jadi jangan berdiam kalau seandainya pian membonceng anak pian 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, maka pian ajarkan ilmu-ilmu terlebih adalah berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah. Nah, hal-hal yang sederhana, siapa yang kita melihat misalnya bulan, siapa yang menciptakan bulan? Berjalanan malam hari. Ketika pagi hari melihat matahari, siapa yang menciptakan matahari? Itu kan hal-hal yang sederhana untuk anak kecil. Nah, maka tadi kalau pian suka jalan-jalan lawan anak pian di mobil kah, di kendaraan kah, maka jangan berdiam. Maka bisa berinteraksi dengan anak pian, tanya jawab, ya pian fahamkan nilai-nilai berkaitan dengan akidah tauhid sehingga dia terbiasa dengan ilmu seperti ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, qama asy-syekh yad'u qaumahu lit-tauhid wa du'a'illahi wahdah li'annahu huwal qadir wal khaliq wa ghairuhu ajizun an daf'in darri an nafsihi wa ghairihi wa anna mahabbatas sholihin takunu bittiba'ihim la bittikhadihim wasa'ita bainahum wa bainallah wa du'aihim min dunillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyeru kaumnya kepada tauhid. Nah, jadi yang pertama, jadi setelah beliau menimba ilmu dari berbagai macam kota, safar ke sana ke sini, maka ketika berdakwah pertama kali, apa dakwahnya? Tauhid. Nah, jadi porsi yang paling besar dan yang pertama kalau mengajarkan adalah tauhid. Syekh Muhammad menyeru kaumnya kepada tauhid dan berdoa memohon kepada Allah semata-mata. Jadi kalau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Menciptakan. Sedangkan selainnya adalah lemah
dan tidak kuasa menolak bahaya dari dirinya dan dari orang lain. Nah, contoh berhala atau patung ya. Ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Sidin hancurkan patung-patungnya. Kemudian disisakan satu yang paling besar. Jadi beliau ingin berdiskusi kepada kaumnya agar kaumnya ini menggunakan akal fikir mereka sehingga tidak mungkin berhala ini disembah. Kenapa? Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri ketika dihancurkan. Ya. Nah maka di sini penulis ingin menegaskan kepada kita bahwa karena Allah lah yang maha kuasa dan menciptakan, sedangkan selainnya adalah lemah dan tidak kuasa menolak bahaya dari dirinya sendiri, apalagi menolak bahaya dari diri orang lain. Adapun mahabbah, cinta kepada orang-orang soleh, memang disyariatkan. Kita dianjurkan, diperintahkan mencintai orang soleh, namun tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Ada batasannya. Ada kaidah-kaidahnya, jangan sampai berlebih-lebihan, akhirnya nanti bisa mengkultuskan si orang soleh tersebut. Adapun mahabbah atau cinta kepada orang-orang soleh, ada caranya bagaimana? Nah, mencintai orang soleh, maka kata penulis adalah dengan mengikuti amal solehnya, bukan memuji secara berlebih-lebihan, ya. Bukan dengan mengkultuskan, ya, bukan dengan membiarkan Sidin ketika melakukan kesalahan. Nah, terkadang kalau kita semakin ta'zim kepada seorang guru, maka kalau gurunya salah, melakukan kemungkaran, kita tidak boleh mengingkarinya, itu salah. Nah, maka tidak boleh ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, siapapun itu, mau dia orang tua kita, mau dia guru yang sangat kita hormati, kalau dia melakukan kemungkaran, maka wajib untuk diluruskan. Karena Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah. Entah siapapun yang melakukan kemungkaran, maka wajib untuk diingkari dan dirubah dengan cara yang baik. Nah, jadi kata beliau, adapun mahabbah, cinta kepada orang-orang soleh, caranya bagaimana? Adalah dengan mengikuti amal soleh mereka. Ini beliau tekankan kembali karena memang banyak orang yang terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesyirikan berlebih-lebihan dengan orang soleh. Biasanya ketika orang soleh ini sudah meninggal dunia, baru orang berlebih-lebihan kepada beliau. Tidak dengan menjadikannya sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Misal dia berdoa ingin diterima hajatnya atau ingin diterima bekerja di sebuah perusahaan. Lalu dia mengatakan demi hak wali fulan, demi hak syekh fulan yang dia adalah orang yang soleh, dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadikan wali ini, syekh ini sebagai perantara. Maka ini juga tidak dibenarkan. Dan juga tidak menjadikannya sebagai tempat memohon selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berkaitan dengan hal-hal seperti ini, Syekh Muhammad sangat menekankan agar jangan sampai kita ini bisa menyimpang, entah berkaitan dengan masalah mahabbah tadi, ya, cinta yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ya, bahkan di Banjar ini ada qasidah yang sering dibaca, ya, yang mana dalam qasidah tersebut dia berlebih-lebihan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui ilmu Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz kan itu adalah tempat yang mana Allah mencatat segala takdir. Dia mengatakan dalam rangka memuji Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad mengetahui ilmu Lauhil Mahfuz. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Nabi Muhammad SAW tidaklah mengetahui segala perkara yang gaib, termasuk catatan-catatan yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Nah, makanya Nabi mewanti-wanti kepada umatnya, kepada para sahabatnya, la tutruni kama atartin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Kemudian kata Rasul apa? Katakanlah aku hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan. Para penentangnya. Maka penulis mengatakan, ulun langsung bacakan terjemahnya.
para ahli bid'ah menentang keras dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ini tidak mengherankan. Kenapa? Sebab musuh-musuh tauhid telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan mereka merasa heran terhadap dakwah kepada tauhid. Jadi tidaklah heran karena sudah ada sejak zaman Nabi SAW orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Bahkan orang musyrikin ini heran terhadap dakwah tauhid ini. Kenapa? Cuma menyembah satu Tuhan saja. Nah, mereka bingung dan heran. Ini sebagaimana yang Allah hikayatkan perkataan mereka dalam Al-Quran di surah Shad ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan mereka, "Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab." Mengapa dia Muhammad, kembali kepada Nabi Muhammad, mengapa dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Ini pertanyaan mereka dalam rangka keheranan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan, kata mereka. Karena mereka terbiasa dengan kesyirikan, banyak patung dan berhala yang mereka sembah. Bahkan ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, ada berapa berhala yang ada di sekitaran Ka'bah yang dihancurkan? 360 berhala dan patung, sangat banyak, subhanallah. Ya. Yang pertama adalah para penentang beliau. Maka memang sudah ada ya para penentang dakwah tauhid sejak zaman dulu, ya sejak zaman dulu. Maka seperti Rasulullah SAW yang mana beliau mengajak kaumnya hanya menyembah kepada satu Tuhan, satu ilah saja, satu sesembahan saja, maka mereka merasa keheranan. Ya. Kemudian, maka musuh-musuh beliau ini ya memulai perbuatan kejinya dengan memerangi beliau dan menyebarluaskan berita-berita yang bohong tentang beliau. Ulun cepati, maka di antara tuduhan dusta kepada beliau adalah misalnya orang-orang ini, musuh beliau ini mengatakan bahwa syekh atau dia syekh ini pembuat mazhab yang kelima. Nah, kan yang terkenal cuma ada 4 mazhab fikih. Yang paling tua itu mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki, Imam Malik. Yang ketiga Syafi'i, yang keempat adalah Hambali, Ahmad bin Hanbal. Maka ada orang-orang yang menuduh bahwasanya beliau ini membawa mazhab yang kelima yang disebut dengan mazhab Wahabi. Nah, apakah ini benar? Maka jawabannya tidak. Maka kita lihat bagaimana fikih yang dibawa oleh beliau. Maka beliau menganut fikih mazhab Hambali sebagaimana keluarga besar beliau. Kemudian ada juga yang menuduh beliau dengan mengatakan orang-orang Wahabi ini pengikutnya ya. Orang-orang Wahabi tidak mencintai Rasulullah SAW dan tidak bersalawat atasnya. Mereka anti bacaan salawat. Ini bahaya, kalau tidak cinta Nabi ini bahaya. Bukankah cinta Nabi ini termasuk bagian dari iman? Jadi mencintai Nabi termasuk bagian dari iman. Maka kita ini ya yang mungkin dituduh orang sebagai orang-orang Wahabi dikatakan anti salawat, kemudian tidak mencintai Rasulullah SAW. Kadang kita dituduh tidak cinta Nabi, tidak suka bersalawat karena kada bermaulidan. Nah, jadi tolak ukurnya adalah kalau kada bermaulidan lalu dituduh tidak cinta Nabi dan tidak cinta salawat. Padahal cara kita mengekspresikan cinta Nabi bukan dengan seperti itu. Cara kita mengekspresikan cinta kepada Nabi SAW adalah dengan mengamalkan ajaran beliau. Mengamalkan ajaran beliau. Kemudian, dituduh juga beliau dan pengikutnya tidak cinta Nabi, tidak bersalawat, ya, anti bacaan salawat dan seterusnya. Maka bantahannya adalah kenyataannya Syekh Muhammad At-Tamimi telah menulis kitab yang sudah dicetak yang bernama Mukhtasar Sirah Rasul, menjelaskan tentang sirahnya Nabi. Ini bukti beliau cinta kepada Rasulullah SAW. Maka pian lihat, pian cek kitabnya. Ketika beliau menyebut nama Muhammad, pasti ada apa? Salawat setelahnya. Maka tidak mungkin anti salawat. Padahal beliau ketika menulis kata Muhammad dalam kitabnya tadi, maka mesti ada sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Kitab ini, kitab Mukhtasar Sirah Rasul ini bukti sejarah atas kecintaan Syekh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini, para musuh beliau ini mengada-ngada berbagai cerita dusta dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang karenanya mereka bakal dihisab pada hari kiamat. Nah, maka Allah tidaklah lupa segala yang telah mereka lakukan kepada Syekh. Tuduhan-tuduhan dusta itu dicatat oleh para malaikat yang nanti mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab beliau Syekh ini ya dengan penuh kejujuran. Jadi kalau hendak jujur, hendak adil, objektif, niscaya mereka akan menemukan Al-Qur'an, hadis dan ucapan sahabat sebagai rujukan. Contoh, kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu adalah kitab yang fokus kepada masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Pian baca kitabnya. Setiap bab judul, setelah itu apa? Bawa ayat Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian perkataan para ulama salafus saleh. Nah, maka tidak benar dituduhkan kepada beliau tadi adalah tidak cinta kepada Nabi. Padahal rujukan beliau adalah hadis tadi, sahabatnya dan seterusnya. Maka kalau kita ingin jujur menilai seseorang, kalau dia punya buku maka baca bukunya apakah benar dituduhkan kepada beliau seperti itu. Kemudian, beliau bercerita seseorang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bahwa ada salah seorang ulama yang memperingatkan dalam pengajian-pengajiannya dari ajaran Wahabi. Jadi ada seorang guru, seorang ulama kalau di pengajian sidin memperingatkan bahaya Wahabi. Suatu hari salah seorang dari hadirin memberikannya sebuah kitab tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum diberikan, dia hilangkan dulu nama penulisnya. Jadi disobek dulu sampulnya sehingga nama penulisnya kada diketahui. Ulama itu membaca kitab tersebut dan sangat kagum dengan isinya dan kandungannya. Nah, berarti kan ketika mewanti-wanti jamaahnya agar jangan sampai terpengaruh dengan Wahabi, sidin kada tahu Wahabi itu apa. Nah, tidak tahu. Ulama itu membaca kitab tersebut dan kagum ya dengan isi dan kandungannya. Setelah mengetahui siapa penulis buku yang dibacanya, maka akhirnya ulama ini mulai memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi banyak info itu masuk dari satu pihak saja. Jadi ini pentingnya kalau kita mendapatkan sebuah berita atau mendapatkan sebuah tuduhan kepada seseorang, maka jangan sampai menilai dari satu pihak saja. Kita harus objektif menilai seseorang. Maka tanyakan kepada orangnya langsung, jangan mendengarkan dari orang lain. Apalagi orang lain ini adalah musuhnya. Maka itu tidak adil dan tidak objektif. Kemudian, ini berkaitan dengan tuduhan yang lain bahwa najat itu adalah sumber fitnah dan muncul di situ tanduk syaitan. Nah, itu sering diungkapkan ya, sering ditulis-tulis ya, kemudian macam-macam lah dituduhkan seperti itu. Nah, maka penulis ingin membahas kembali berkaitan dengan masalah itu. Ada sebuah hadis yang disebutkan, hadis ini sahih, berkaitan dengan doa Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qalu wa fi najdina. Qala hunalika zalazilu wal fitanu wa biha yatlu'u qarnus syaitan. Rasulullah SAW dalam salah satu doanya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di negeri Syam. Makanya negeri Syam ini istimewa. Kenapa? Karena dapat dari doa Nabi agar dia diberkahi. Dan di negeri Yaman. Kemudian para sahabat mengatakan, dan negeri Najd kami, kan yang dapat doa cuma Syam dan Yaman. Najd kami pang gimana? Ya. Maka Rasul mengatakan di sana, di Najd itu, banyak terjadi berbagai macam gempa. Kemudian yang kedua, banyak terjadi fitnah. Kemudian yang ketiga, dan di sana tempat munculnya tanduk syaitan. Nah, sehingga
orang-orang yang tidak faham baca hadis ini menilai secara zahir lalu mengkaitkan najat ini dengan najat asal dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Maka kita baca hadis ini, baca penjelasan ulama maksud dari najat ini apa? Apakah najat yang mana asal muasal dari Syekh Muhammad At-Tamimi ataukah najat yang lain? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang meragukan keilmuan beliau? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka di antara sedikit ulama yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan dan ulama lainnya mengatakan termasuk Al-Khattabi. Jadi Ibnu Hajar dan yang lainnya termasuk Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan yang dimaksud najat dalam hadis di atas adalah najat Irak. Bukan najat yang asal muasal dari Syekh Muhammad At-Tamimi, tapi najatnya adalah yang berasal dari Irak. Maka di Irak pernah terjadi gempa bumi. Maka di Irak terjadi fitnah yang luar biasa, seperti terbunuhnya cucu Nabi Husain. Munculnya firqah-firqah yang sesat, itu banyak terjadi di mana? Di Irak. Maka najat di sini bukan najat tempat asal Syekh, tetapi adalah najat yang berada di Irak. Najat maksudnya adalah negeri Irak. Nah, yang terjadi fitnah, ya, terbunuhnya cucu Nabi SAW, ya, firqah-firqah yang sesat bermunculan macam-macam, ya. Kemudian juga, di sini penulis mengatakan hal itu terbukti dengan banyaknya fitnah yang terjadi di sana di Irak tadi, yang di situ Al Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dibunuh. Nah, hal ini berbeda dengan anggapan sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan najat adalah Hijaz tadi, yaitu tempatnya siapa? Kota yang tidak pernah terjadi fitnah di dalamnya, sebagaimana yang terjadi di negeri Irak, yang mana dituduhkan asal muasal dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Bahkan sebaliknya, yang tampak di najat Hijaz adalah tauhid, yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini dan karenanya juga Allah mengutus para rasul. Maka tidak benar, ya, orang-orang terkadang menyudutkan Syekh dengan mengatakan najat yang asal muasal dari Syekh itu adalah tempatnya fitnah, tanduk syaitan muncul dan seterusnya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama yang lainnya, najat di sini maksudnya adalah Irak. Karena terbukti banyaknya fitnah yang besar terjadi di negeri Irak. Entah tadi Husain bin Ali terbunuh cucu Nabi, ya, atau firqah-firqah yang sesat terjadi, atau pernah terjadinya gempa bumi. Nah, maka itu bukan najat asal dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian, ini nanti kita sedikit sambung, ya, berkaitan dengan sebagian ulama yang adil yang menyebutkan tentang Syekh, ya. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulan mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin kita mencintai tauhid, mengamalkan tauhid, ya, dan juga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini juga bisa membuat kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai macam tuduhan dan fitnah yang terkadang dilayangkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.